Datanglah ke panggung kampanye yang sedang gempita hari-hari ini. Di sana ada ribuan orang datang. Namun jangan harap mereka datang untuk tahu visi sang calon legislator. Pun jangan harap ada unjuk kecerdasan para calon legislator. Yang lebih tersaji di panggung adalah mendayunya cengkok suara dan goyangan biduan dangdut. Kampanye Partai Gerindra di Ciamis, Jawa Barat ini misalnya, pakai resep dangdut itu untuk menarik massa. Sah-sah saja tentu. Namun, ada yang luput dari pertimbangan para calon anggota parlemen yang terhormat itu. Bahwa ada puluhan anak-anak di antara kerumunan ikut menonton. Lain lagi cara Dodi Sularso, caleg DPR RI dari PDI Perjuangan nomor urut 5 untuk daerah pemilihan Provinsi Jambi. Untuk menarik massa, Dodi adakan lomba karaoke dangdut di kota Jambi. Berdangdut ria, tentu lengket dengan jogetnya. Maka acara pun semakin semarak, seturut para kontestan menampilkan goyangan aduhai. Sang caleg nampaknya sangat menikmati. Buktinya, Dodi Sularso pun turut berjoget di panggung, sembari rajin mengajak massa untuk mencoblosnya nanti di bilik suara. Lagi-lagi, anak-anak pelajar sekolah, bahkan bayi dalam gendongan pun turut ikut di keriaan kampanye. Pelibatan anak-anak dalam kampanye tak syak lagi, amat memprihatinkan. Di awal-awal kampanye, saya kira pelibatan anak dalam pemilu masih sangat masif. Tapi kemudian memang ada kesadaran yang terbangun di kalangan partai politik untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan pemilu. Soalnya, dalam kampanye itu ada goyang erotis yang tak layak untuk ditonton bocah. KPAI sangat mengecam adanya kampanye yang menampilkan hiburan yang erotis yang itu sangat tidak mendidik. Ini area publik. Kita sedang dalam proses membangun usaha perlindungan anak, tetapi kemudian itu justru dinodai oleh kegiatan politik yang nantinya akan memilih calon pemimpin bangsa. Syair lagu yang gampang dicerna, hentakan irama yang membakar, dan biduan yang goyangnya aduhai adalah kombinasi resep jitu musik dangdut. Di setiap panggung pentasnya, penonton pasti berjubal. Mereka asyik berjoget, lupa utang, lupa segala persoalan. Dangdut memang menyihir. Keampuhan dangdut untuk mengumpulkan massa inilah yang lantas dilirik politisi. Panggung dangdut jadi panggung politik. Di jalur Pantura, Jawa Barat, dangdut di sini punya genre sendiri. Sebutannya tarling dangdut. Lantas, tarling dangdut dipakai para calon legislator sebagai strategi untuk menangguk suara demi merebut kursi anggota dewan di pemilu 2014. Seorang Mahfud Siddiq misalnya. Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ini sampai-sampai bikin album tarling dangdut. Mahfud bikin tim untuk memproduksinya. Mahfud Siddiq sudah 2 periode ini jadi wakil rakyat di Senayan. Di kontes pemilu 2014, Mahfud kembali mengincar kursi DPR dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu. Sederet biduan dangdut yang kondang di Pantura dirangkul. 2 di antaranya, Sri Avista dan Yuliana ZN. Lagu-lagu yang dibesut tentu saja yang syairnya menjual kepantasan Mahfud Siddiq untuk dipilih pada hari pencoblosan nanti. Mereka lakukanlah riset kecil gitu ya, termasuk pendapat mereka, lalu mereka tuangkan dalam syair-syair lagu itu. Ya. Jadi saya tidak pernah menyampaikan pesan satu kata pun tentang diri saya di lagu itu. PKS sebagai partai dakwah memang lebih karib dengan lelaguan nasyid. Namun Mahfud Siddiq jeli melihat konstituen dan calon pemilih di daerah pemilihannya. Makanya,
Tarling Dangdut mantap dilantunkan. Sang wakil sekjen Partai Dakwah kini fasih berjoget dangdut. Mereka sawer sampai puluhan juta dan ternyata itu memakai uang negara, korupsi beras. Dangdut dan politik punya hubungan simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan. Politik memanfaatkan masa dangdut untuk mendongkrak elektabilitas demi menangguh suara, sedangkan dangdut memanfaatkan panggung politik agar kian populer dan mengangkat wibawa. Buat biduannya, tentu saja kesempatan untuk menggemukkan pundi-pundi. Selama masa kampanye, jadwal manggung makin kerap. Ini juga yang dimanfaatkan pedangdut untuk menaikkan tarif. Kalau selama masa kampanye terbuka ini sampai hari ini sudah hari berapa kali manggung? Sudah 3-4 kali ini. Nah, jadi pendapatan naik dong ini. Nah, gitu. Nuri, penyanyi dangdut lainnya, mengaku hanya berkampanye untuk satu partai. Namun tentu bukan soal etika. Kebetulan saja tak ada calon legislator atau partai politik lainnya yang meminta. Selama ini masih dengan satu partai atau bisa meloncat ke partai lain? Baru ini. Tapi ada nggak menawari partai lain? Cuma daftar kemarin dibatalin lagi. Dibatalin lagi. Jadi selama ini dengannya satu partai. Kalau Nuri merasakan suasana berbeda saat manggung biasa dengan manggung di kampanye. Namanya lagu pesanan, Nuri pun berinisiatif mengubah lirik lagu. Nomor dan nama partai serta nama si caleg wajib ada dalam syair baru. Di kawasan Pantura, Jawa Barat, dangdut memang sudah jadi budaya yang mengakar dan mekar di masyarakat. Saban ada hajatan, panggung dangdut tak ketinggalan. Para diva dangdut lokal juga berangkat meretas karirnya dari sini. Yuliana ZN salah satunya. Ya. Diana Sastra, seorang biduan lumayan top di Pantura, diminta untuk menggarap syair dan musiknya. Ia diminta pihak koran Radar Cirebon yang dimiliki sang bakal calon presiden. Dahlan Iskan, tokoh pemberani, sepak terjang patut diteladani, kabeh generasi bangsa cinta negeri, bangun bangkit perangi korupsi. Tah gitu. Nah, ketika bertemu dengan saya, pihak Radar itu ingin dibuat musiknya itu karena pada kan suka senam. Nah, pihak mereka menginginkan musiknya itu garapannya seperti Gangnam Style. Jadi saya hanya dikasih materi lagu dan notasinya saja. Untuk musik diserahkan ke kami. Gitu. Jadilah lagu dangdut yang energik dan syarat pesan moral. Tentu saja kental cengkok Tarling Cirebonnya. Kemudian jadi lagu wajib saat Dahlan Iskan menggelar acara senam di mana-mana. Ketika Pak Dahlan datang ke Cirebon dan seperti biasa senam, cuma dikejutkan dengan senam Dahlan Style. Dari situ klik, Bapak suka dengan lagu itu. Yang akhirnya saya juga ketemu beliau beberapa kali. Kemudian lagu tersebut pun akhirnya suka dibawa sama beliau kemana-mana. Sudah 15 tahun, ibu 3 anak ini berkarir di jagat Tarling Dangdut Cirebonan. Sejak tahun 2008, Diana mulai membuat album sendiri dengan nama Dian Prima. Hingga kini sudah memproduksi 17 album. Reputasi malang melintang itu yang bikin Diana Sastra kebanjiran order manggung di saat kampanye terbuka pemilu 2014. Lagu yang dinyanyikan biasanya lagu pesanan. Diana Sastra juga sempat kepincut jagat politik. Dia pernah menjadi caleg pada pemilu 2009 lalu. Ia gagal jadi wakil rakyat. Diana Sastra paham posisi sebagai vote getter alias pendulang suara. Fan-fan daripada saya yang
mungkin tadinya ikut di partai lain, tapi dengan saya nyalek, akhirnya ikut ke partai yang saya dukung, seperti itu gitu loh. Dalam tanda kutip mungkin politik itu kecem ya Mas. Di pengalaman seorang biduan Diana Sastra, panggung dangdut dan politik ternyata kerap bersinggungan. Diana pernah punya pengalaman diperiksa polisi lantaran duit sawer untuknya ternyata hasil korupsi. Mereka sawer sampai puluhan juta dan ternyata itu memakai uang negara. Korupsi beras. Mana kita tahu? Namanya orang sawer kan tidak akan ditanya, ini uang sawernya asal dari mana? Kan tidak begitu. Bisa-bisa satu nggak etis juga gitu loh. Tapi kenyataannya apa? Ketika sawer, selang berapa bulan kemudian dipanggil ke polisi untuk menjadi saksi proses korupsinya itu. Ini kan spiritual tapi islami gitu loh. Bukan dukun, bukan paranormal, nggak pakai kembang, nggak pakai puasa, nggak pakai tapa, nggak pakai apa, cuma wirid. Politik, dangdut, dan mistis seakan trio tak terpisahkan. Demi impian jadi wakil rakyat kesampaian, para caleg tak cuma memainkan jurus memikat massa dengan dangdut. Lelaku berbau mistis pun dilakoni. Eni Sunarni, caleg DPRD Kabupaten Lumajang dari Partai Hanura misalnya. Bersama suaminya, sang caleg bertandang ke rumah Mbah Citro di Desa Papringan, Lumajang, Jawa Timur. Mbah Citro disebut-sebut sebagai juru kunci Gunung Lemongan. Eni datang membawa tumpeng sesajian. Lantas, ada ritual mendaraskan doa demi jadi wakil rakyat itu. Juga acara bancakan, menyantap si tumpeng beramai-ramai. Mbah Citro dipercaya warga sebagai juru kunci Gunung Lemongan, menilik umurnya yang konon sudah lebih dari 100 tahun. Kepada Mbah Citro, Eni Sunarni, sang caleg, minta restu. Yang pertama, ingin silaturahmi bersama yang bakat ini, Mbak Citro. Terus sekalian minta doa restunya ke Mbak Citro yang juru kuncinya Gunung Lemongan ini. Dan kemudian sosialisasi mungkin ke masyarakatnya. Masih ada lagi kelanjutan laku sang caleg. Rombongan kemudian ke makam Raden Ajeng Suryati, istri Mbah Citro. Di doa yang didaraskan di kuburan, Erni tentu benderang menyampaikan maksud. Lain lagi laku calon anggota legislator DPRD Kabupaten Ngawi dari Partai Demokrat. Ditemani suaminya, sang caleg melakoni ritual doa dan mandi di Sungai Tempuk alias Ketonggo, Sriganti, Desa Babadan di Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Maksudnya, mengalap berkah demi duduk di kursi anggota dewan, tak cuma impian. Budaya mistis lekat dalam kehidupan masyarakat negeri ini. Santet, ajian pengasihan, dan keris bertuah misalnya, masih saja dipercaya keampuhannya. Dukun-dukun lantas saja riuh mengiklankan diri di media massa sebagai orang sakti mandraguna. Dengan ilmu di luar nalar, mereka mengaku segala bisa. Jagat politik pun tak luput dari rayuan iklan para dukun itu. Gayung pun bersambut, tak sedikit calon legislator atau calon kepala daerah yang memanfaatkan jasa dukun demi impian bisa merenggut tahta jadi terlaksana. Karibnya politik dan dukun adalah realitas sampai hari ini. Seorang Julia Perez misalnya menggarisbawahi itu. Sang artis sempat berambisi jadi Bupati Pacitan, Jawa Timur. Waktu dulu deh contoh ya, saya pernah ikut juga kan, saya dicalonkan sebagai bupati. Nah itu saya sempat ditawar-tawarkan hal seperti itu juga. Ke dukun ini nanti kamu didoain, dimandiin. Nanti kalau pas dimandiin kamu pasti nanti jadi ini. Hah? Kenapa? Kok jadi kita setuju bahwa kita setuju akan yang namanya
agama Islam tersebut, kita setuju bahwa Tuhan kan tidak suka diduakan. Tapi kok kita setuju dengan hal-hal mistis seperti itu, jadi aku agak bingung. Sri Endah Wulandari, calon legislator DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasional Demokrat, juga pernah didatangi dukun politik. Si dukun mengaku punya jurus ajaib yang bisa mendudukan Sri Endah di kursi wakil rakyat. Ini dia tawarannya. Si dukun bisa memindahkan raupan suara dari caleg pesaing. Ada sekali. Malah yang buat saya lucu ya, agak lucu karena memang ada. Kamu bisa memindahkan suara dari kotak suara ini menjadi lebih banyak, jumlah suaranya akan lebih banyak. Jadi pindah gitu kan. Misalnya dia 1000 gitu kan, kamu cuma 200 jadi pindah. Saya misalnya yang 1000, teman yang 200, itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Ya tidak masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal ya tidak akan saya ikuti ya. Apalagi sampai ada jimat atau ada sesajen itu kan tidak mungkin. Si dukun pasang tarif selangit, mahar gila-gilaan. Karena memang pertama kali itu bertentangan dengan iman Islam saya dan keyakinan saya. Kedua, tidak masuk akal harganya. Waduh, benar-benar. Waduh. Mahar itu dari ini range ya, dari 100 juta sampai 1 miliar. Di bilangan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, tim Cakrawala menemu dukun politik. Namanya Desembria Rosiadi. Di brosur dan spanduk promosi, dukun Rosiadi pamer sederet gelar akademis. Mengaku sebagai ustadz dan guru mengaji, Rosiadi lebih suka disebut guru spiritual politik ketimbang dukun politik. Kepada sesiapa caleg kliennya yang ingin lolos ke Senayan, Rosiadi menyodorkan resep andalannya. Kan spiritual tapi Islami gitu loh. Bukan dukun, bukan paranormal, nggak pakai kebubak, nggak pakai puasa, nggak pakai tapa, nggak pakai apa, cuma wirid sama sodako. Lo kan wirid sama sodako, sama membersihkan hati dan pikiran, mikirin rakyat, cuma 3 itu doang. Dari dangdut sampai mistis, itulah dunia demokrasi kita. Dan 2 pekan lagi, rakyat memilih wakilnya. Jikalau ada caleg yang menggunakan tenaga spiritual atau pemikiran yang memang di luar logika, jelas ini menunjukkan caleg yang tidak punya bobot. Sebaiknya saya sarankan kepada rakyat tidak usah pilih dia. Sama sekali tinggalkanlah orang-orang yang demikian. Karena jelas tidak punya landasan yang kuat di dalam akhlak dasar untuk memajukan anak bangsa ke depan. Sesiapa orang Indonesia yang waras, rasanya punya harapan yang sama. Semoga saja yang terpilih jadi wakil rakyat adalah mereka yang pantas, caleg yang punya kapasitas dan integritas, bukannya caleg yang cuma modal goyang dangdut, tumpeng sesaji, dan mandi di kali.